Halo Besti, ketemu lagi di vlog pulang kerja aku. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu artikel. Jadi sebenarnya ini ada artikel, ini menyadur dari konten-konten aku di beberapa sosial media dan kemudian dirangkum gitu. Nah ini nih artikelnya, hari ini aku akan membahas. Judulnya aku bacain dulu ya. Bukan hanya G-spot, Dr. Dina Oktaviani bongkar beberapa titik kepuasan wanita saat berhubungan seksual. Nih, udah pada tahu belum nih sebenarnya apa tuh? sebenarnya tingkat kepuasan seksual itu nggak harus dicari-cari G-spotnya gitu. Nah, aku tuh mau bahas detail nih di sini. Karena kan biasanya cuma poin-poinnya aja nih. Nah, kita bahas nih per poin-poinnya gitu, ya. Oke. Apa yang mau dibahas? Yang mau dibahas adalah sebenarnya ya memang tingkat kepuasan wanita itu nggak harus dicari dulu G-spotnya gitu, karena setiap orang kan berbeda-beda tuh. Nggak harus oh G-spotnya di ujung sebelah kiri misalnya, oh G-spotnya di ujung sebelah kanan gitu, nggak bisa. Karena kan memang pada kenyataannya G-spot itu kan sebenarnya beredar. G-spot itu kan dipercaya bahwa itu merupakan titik rangsangan atau titik kepuasan atau titik klimaks seorang wanita gitu. Tapi kan semua wanita tidak selalu sama titik letak G-spot itu di mana, dan kita tuh nggak harus juga nyari-nyari pusing gitu loh. Pusing nih belum dapet G-spotnya ya. Memang sih penting banget untuk explore gitu, tapi bukan berarti kepuasan seksual itu tidak bisa didapatkan kalau misalnya G-spot itu belum ditemukan gitu. Karena masih banyak banget titik-titik yang lain yang bisa dicari gitu loh. Nggak harus kayak pusing G-spotnya di mana gitu, nggak harus. Jadi sebenarnya ada nggak sih titik G-spot yang umum gitu ditemukan pada wanita gitu? Ya intinya adalah dengan penetrasi yang baik, dengan perangsangan yang benar gitu, wanita akan mengalami merasakan kepuasan kok gitu, tanpa kita tahu gitu G-spotnya di mana. Tapi biasanya nih kalau udah ketemu, oh enaknya di sebelah mana nih, biasanya istrinya gitu cerita gitu ke suaminya, oh enak nih kalau misalnya kamu rangsang di sebelah sini, atau kamu pas begitu tuh penetrasi, begitu masukin kamu arahnya agak ke kanan atau ke kiri gitu, biasanya kayak gitu. Nah itu tuh biasanya adalah titik rangsangan yang memang bisa memberikan kepuasan. Nah itu biasanya disebut-sebut tuh adalah G-spot gitu. Takutnya nanti malah terlalu overthinking lagi pas berhubungan. Makanya itu dari tadi aku bilang iya, makanya nggak harus cari-cari G-spotnya di mana ya, cari dulu nggak gitu. Intinya adalah nikmati aja hubungannya, sama-sama nyaman, sama-sama nikmati, sama-sama menunjukkan kasih sayang kayak gitu, sama-sama nikmati. Biasanya sih kalau dua-duanya sama-sama enjoy itu nanti akan ketemu kok titik kepuasannya. Yang penting itu ini mungkin ya, explore terus gitu. Explore iya, karena apalagi kalau pengantin baru gitu kan ya, udah deh nggak usah pusing-pusing cari dulu ininya itunya, enggak. Yang penting pertama bisa penetrasi dengan baik dulu, tentunya dengan perangsangan yang baik, artinya foreplay dulu atau pemanasan ya. Biasanya kita lakukan apa, cium-cium, raba-raba, sayang-sayang, peluk-peluk, remas-remas dan lain-lain gitu. Begitu udah siap istrinya, baru mulai penetrasi gitu. Nah penetrasinya juga sebenarnya bisa dengan berbagai macam gaya ya, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, mau posisi apapun tuh semuanya harus dicoba. Karena apa? Belum tentu dengan satu gaya bisa memberikan kepuasan gitu untuk pasangan. Tapi biasanya sih kalau awal-awal masih baru awal menikah atau baru-baru mencoba berhubungan seksual, ya nggak bisa terlalu lama ya biasanya eksplornya. Ya nggak apa-apa, kan bisa dicoba lagi besoknya, bisa dicoba lagi 2 hari kemudian dengan gaya yang berbeda gitu. Intinya semakin sering kamu eksplor, semakin sering kamu gonta-ganti gaya, kamu akan menemukan titik kepuasannya di mana. Mungkin yang penting juga pasangannya nyaman ya. Iya itu dia, harus nyaman, harus sama-sama nyaman. Sembarang explore gitu, nggak sembarang bolak-balik. Nah iya, jangan dibolak-balikin, jangan dijungkir-balikin juga ya. Intinya komunikasi. Kalau misalnya kamu misalnya mau sayang kita gaya ini yuk, ya udah coba. Atau enggak gitu ya. Nah iya, kalau istrinya juga suka, ya nggak apa-apa, lanjutin gitu. Jadi komunikasi penting. Jangan asal kamu terbalikin, terus kamu guncang-guncangin, ya jangan gitu juga ya. Tetap komunikasi adalah hal yang penting gitu. Terus ya sebenarnya titik kepuasan wanita itu nggak harus melulu G-spot loh. Jadi nggak harus G-spot terus gitu.
Titik kepuasan wanita juga kan macam-macam tuh. Di dinding vagina pun ya, di sepertiga depan itu merupakan area yang banyak titik rangsangnya loh sebenarnya. Syarafnya tuh banyak saraf sensitifnya. Jadi dengan digesekkan di area depan pun sebenarnya sudah cukup merasakan kepuasan gitu wanita. Terus kemudian ada klitoris kan, kalian tahu ya, itu juga perlu banget untuk melakukan perangsangan. Bahkan seorang wanita bisa merasakan kepuasan dengan hanya dirangsang klitorisnya gitu. Jadi nggak harus melulu G-spot lagi gitu. Kepuasan wanita itu berbeda-beda. Mungkin Gitu. juga karena ini ya, Apa tuh? pengalaman baru gitu. Orang juga kalau punya pengalaman fantasi baru, jadi akhirnya lebih menikmati gitu, karena belum mendapatkan sensasi sebelumnya. Itu juga Betul. mungkin penting juga kali ya, Karena kan biasanya dibanding monoton aja gitu. nah itu, apalagi kalau ternyata misalnya nih menikahnya udah lama, udah misalnya 5 tahun, 10 tahun, mungkin bosen ya, apalagi gayanya itu mulu ya. Jadi ya itu balik lagi, pentingnya eksplorasi, pentingnya coba berbagai macam gaya. Sebenarnya kalau kayak cari referensi dari beberapa sumber nggak ada masalah. Misalnya mau lihat film tertentu misalnya, untuk supaya bahan referensi aja, bukan bahan yang lain-lain ya. Bahan referensi supaya kamu tuh nanti sama istri kamu bisa explore, bisa mencoba gaya yang baru, supaya nggak monoton, supaya hubungan seksualnya tetap menyenangkan. Mungkin selain gaya juga Apa tuh? tempat yang baru, bisa. gitu. Dan Jadi, itu gaya pakaian yang baru gitu kan, buat Boleh. fantasi yang berbeda Boleh. kan, Jadi, buat pengalaman yang berbeda. Setiap orang kan memiliki fantasi yang berbeda. Nah itulah pentingnya kalau seandainya ini misalnya kamu memiliki fantasi apa, kamu sampein aja ke pasangan kamu. Misalnya, aku pengen deh misalnya berhubungan di atas mesin cuci misalnya. Wow, Ada kan yang kayak gitu. Atau misalnya mau pindah tempat di hotel apa, boleh, nggak apa-apa, ajaklah istri kamu, pasangan bisa kamu. saya berhubungan beli mesin cuci Oh gitu ya. Rusak soalnya. Jadi intinya kalau punya fantasi tertentu, sampaikan ke pasangan kamu. Ya mudah-mudahan ternyata tuh sama-sama seru gitu, bisa dicobain bareng-bareng. Jadi bisa lebih seru juga sih, hubungan seksualnya nggak monoton itu aja gitu. Akhirnya kan jadi bervariasi, nggak bosen, lebih menyenangkan kayak gitu. Apalagi nih? Ada lagi nggak itu yang dijelasin di situ? Coba nih aku baca dulu ya artikelnya di sini. Sebenarnya sih ini tulisan dari aku juga ya, tinggal di ini doang. Tapi kan butuh penjelasan biasanya kan, kalau iya, di betul. sosmed itu cuman poin-poinnya aja kan ya. Mm-mm. Jadi harus tapi supaya nggak salah paham, biasanya banyak yang salah paham tuh. Apa tuh? Salah paham gimana tuh? Iya, tentang gaya atau tentang titik-titiknya gitu kan. Jadi orang terlalu terpaku pada titik-titik tertentu, padahal kan enggak gitu, bisa. Iya enggak sih, dieksplor aja sebenarnya. Terus kayak gini, misalnya nih berhubungan dari depan atau dari belakang, itu kan titik rangsangan yang kena itu berbeda gitu. Jadi memang sensasinya bisa berbeda. Makanya aku bilang tadi explore gayanya bisa harusnya berganti-ganti atau berubah-berubah gitu. Terus ganti-ganti gaya juga sebenarnya menjadi salah satu strategi loh, untuk supaya nggak cepat keluar buat cowoknya gitu. Jadi ya oke juga lah. Apalagi ya, Kalau menurut aku sih gini ya, Apa tuh? bisa diterima nggak teorinya? apa tuh? Bahwa satu titik Hah? apabila dieksplorasi terus-menerus juga akan menimbulkan kejenuhan, ngerti nggak? Oh iya dong. Jadi kan itu kan menyangkut tentang syaraf kan, G-spot itu. Jadi terlalu banyak syaraf di situ, makanya titik rangsang sedikit pun akan mengakibatkan sensasi yang beda dibanding titik yang Betul. lain. Tapi apabila titik itu terus dieksplor gitu, lama-lama kan syaraf itu kan memori gitu. Jadi Iya, lama-lama jadi kayak sarafnya juga udah kayak kebal gitu nggak udah sih? kebal, dia sama Iya. aja. Jadi kalau kamu terus mengincar satu titik aja gitu, lama-lama juga sensasinya udah sama aja Iya, gitu. gitu-gitu doang. Iya, karena udah Hmm. otomatis syarafnya juga punya memori yang sama gitu. Bener-bener tentang banget. hal gitu. Jadi Lebih baik itu tadi ya, explore terus gitu. Jangan terpaku satu titik aja. Misalnya hari ini gaya apa, gaya dari depan, besoknya gaya dari belakang. Kalau bisa ternyata dalam satu waktu mencoba 2 atau 3 gaya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Jadi kan akhirnya nanti bisa tahu nih, oh yang ini enak nih, nanti besok diulang lagi, misalnya kayak gitu. Ya, bebas kupu-kupu. Gaya bebas, gaya kupu-kupu, Gaya gaya kodok kupu-kupu. ya, semua boleh, asal jangan gaya batu, say. Kalau gaya batu diem aja.
Oke, jadi intinya adalah untuk memberikan kepuasan pada pasangan kamu. Nggak harus melulu kamu tuh mikirin G-spot mulu gitu kan. Jadi intinya kalau memang mau memuaskan pasangan kamu, ya cobalah explore. Jangan lupa pemanasan. Terus ciptakanlah suasana yang nyaman, yang enak, yang bahagia gitu. Misalnya ajak dulu ke suatu tempat atau pindah tempat yang supaya tidak membosankan gitu. Ganti-ganti gaya. Terus perkuatlah stamina gitu, karena stamina itu penting banget. Kalau stamina kamu udah oke, kamu mau ngapain aja bisa. Mau ganti sekali berhubungan, mau 10 gaya juga bisa kalau stamina kamu oke. Tapi kalau stamina kamu loyo, satu gaya udah selesai, bye ya kan. Boro-boro mau coba gaya-gaya yang lain gitu. Oke. Dan terlalu lama juga mungkin ngebuat pasangan Oh iya salah bener. nyaman ya. Jadi ingat, berhubungan seksual itu nggak harus melulu harus lama 1 jam, 2 jam gitu, nggak kayak gitu ya. Intinya wanita itu kan juga mengeluarkan cairan pelumas tuh. Nah, cairan pelumas itu juga biasanya tidak bertahan lama tuh. Kalau udah keluar, udah dirangsang, terus misalnya berhubungan nih, itu tahannya juga nggak terlalu lama, kurang lebih ya 20-30 menit. Ya 45 menit masih oke, masih basah. Tapi setelah itu biasanya dia akan mengering lagi. Jadi kamu harus melakukan perangsangan ulang gitu. Jadi idealnya sih rata-rata dari mulai pemanasan sampai terakhir itu kurang lebih 30-45 menit tuh udah pas gitu. Karena kelamaan juga nggak nyaman wanitanya, nggak apa ya, udah mungkin udah kering juga ya, udah nggak terlalu bergairah lagi juga. Kecuali memang kamu mau melakukan perangsangan ulang dari awal lagi, baru bisa gitu naik lagi gairahnya gitu. Karena untuk sebagian pria kan durasi yang lama itu adalah suatu pembuktian Widih, kejantanan ya Besti. Padahal kan Gak sebenarnya gitu nggak sih gitu sebenarnya ya. gitu. Jadi seandainya nih berhubungan seksual yang mau berapa ronde nih, misalnya ronde pertama kalau cuma sebentar, misalnya cuma ternyata 10 menit atau 15 menit, it's okay, nggak masalah. Kan bisa lanjut ronde kedua. Dan biasanya di ronde kedua itu akan lebih lama karena kan udah nggak sensitif lagi gitu. Ya nggak? Iya, karena goal suatu berhubungan itu kan bukan hanya Keluar. kepuasan kita aja, kepuasan pasangan juga, itu yang harus Betul. dipikirkan kan. Jadi ya itulah, kalau durasi terlalu lama juga membuat pasangan gak nyaman juga, ya percuma gitu buat apa. Dan sebenarnya nggak harus bareng-bareng Puas gitu ya. puas sih. Jadi misalnya nih berhubungan terus suaminya udah keluar duluan misalnya, nggak ada masalah. Terus nanti next yang kedua misalnya coba suaminya lebih memuaskan pasangannya gitu. Jadi ganti-gantian gak ada masalah, nggak harus bareng-bareng ya. Kalau bisa bareng-bareng ya bagus. Tapi kalau ternyata gantian ya nggak apa-apa gitu. Nah, udah terlalu melebar pembahasannya. Oke. Kepanjangan soalnya kalau bahas kayak gini-gini gak selesai say. Ya kan, bisa kemana-mana. Oke, jadi mudah-mudahan nih buat pasangan-pasangan yang baru, terus buat pasangan-pasangan yang udah lama juga, intinya sering-sering explore biar semakin bervariasi, biar nggak membosankan. Thank you udah nonton video aku hari ini di vlog pulang kerja aku. See you di next video, bye.